Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita masuk pada materi pola bilangan. Nah, pola bilangan yaitu sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, perhatikan contoh beberapa pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil itu yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, misalnya perhatikan gambar berikut ini. Contohnya nih, ada misalnya batang korek api. Ini ada 1, pada pola yang pertama itu 1. Pada pola yang kedua, itu ada 3 batang korek api. Kemudian pada pola yang ketiga, itu ada 5 batang korek api. Kemudian pada pola yang keempat, itu ada 7 batang korek api. Sampai seterusnya. Nah, bagaimana jika ditanyakan pada pola yang ke-100 atau yang ke-200? Maka anak-anak Ustadz bisa menggunakan rumus untuk pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. UN itu N-nya itu adalah suku yang ke berapanya akan ditentukan oleh soalnya. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap sama 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sama seperti gambar misalnya. Ada pola yang pertama itu ada 2 buah, pola yang kedua ada 4, pola yang ketiga ada 6. Nah, bagaimana jika ditanyakan pola yang ke-50? Maka anak Ustadz nggak perlu membuat polanya seperti ini, langsung dengan rumus yaitu UN 2 kali N. Nah, yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Nah, untuk pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Atau seperti ini, pada pola yang pertama itu ada 1, pola yang kedua ada 3, dan seterusnya. Nah, jika ditanya polanya yang terlalu besar, maka kita bisa gunakan rumus UN sama dengan 1/2N dikali dengan N ditambah 1. Selanjutnya pola bilangan persegi. Nah, itu polanya 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, jika digambarkan misalnya nih ada 1 buah persegi yang pola pertama. Pola kedua ada 4 buah persegi. Nah, pola yang ketiga berarti ada 9 persegi. Nah, bagaimana jika ditanyakan pola yang ke-20? Anak-anak Ustadz tidak perlu menggambarnya, bisa dengan rumus yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, 20, 30. Sama, kita juga bisa gunakan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, selanjutnya itu ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk pola bilangan segitiga Pascal kita bisa buat seperti ini. 1, di sampingnya 1, kemudian 1 ditambah 1 itu 2, ini dia 2. Kemudian satunya tetap turun, 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Kemudian satunya juga turun. Oke, kita lanjutkan. Berarti satunya turun, 1 ditambah 3 itu 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Kemudian satunya turun. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya itu pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci itu perhatikan, ini ada 1, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara kita menentukan angka-angka selanjutnya? Nah, itu diperoleh dari penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya. Perhatikan, ini 1, 1 ditambah 1 berarti hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian 8 ditambah 13 hasilnya 21. Nah, begitu untuk menghitung pola bilangan Fibonacci, yaitu kita dapat menentukan pola selanjutnya dengan menjumlahkan dua buah angka sebelumnya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal. 5
9, 13, 17, 21. Nah, bagaimana cara kita menentukan angka selanjutnya? Nah, sekarang kita perhatikan berapa berapa selisihnya. Nah, dari 5 ke 9 berarti itu dia ditambah 4. Kemudian 9 ke 13 juga ditambah 4. 13 ke 17 berarti ditambah 4. 17 ke 21 ditambah 4. Otomatis untuk bilangan selanjutnya berarti dia ditambah 4. Berarti di sini 25. Kemudian selanjutnya juga ditambah 4 berarti dia 29. Selanjutnya ditambah 4 berarti dia adalah 33. Kemudian yang kedua, 61 dengan 54. Nah, berapa bedanya atau selisihnya? Nah, berarti dari 61 ke 54 berarti dia dikurang 7. Nah, 54 ke 47 ternyata juga dikurang 7. 47 ke 40 juga dikurang 7. Otomatis dari 40 untuk menentukan angka selanjutnya kita juga harus mengurangkannya dengan 7. Berarti dia adalah 33. Kemudian ini dikurang 7 ya. Kemudian dikurang 7 lagi berarti dia adalah 26. Kemudian dikurang 7 lagi berarti dia adalah 19. Kemudian yang ketiga, 3 dengan 6 berarti dia ditambah 3. Kemudian 6 dengan 12 ternyata ini tidak bisa ditambah 3, maka kita cari pola yang lain. 3 ke 6 berapa? Berarti ini misalnya kita kali 2. 3 dikali 2, 6. Kemudian 6 kita kali 2 lagi. Berarti dia 12. 12 dikali 2 lagi, berarti 24. Berarti polanya adalah dikali 2. Sekarang 24 dikali 2, 48. Kemudian kita kali 2 lagi berarti hasilnya adalah 96. Kita kali 2 lagi berarti 192. Kemudian kita kali 2 lagi berarti dia dapatnya 384. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N tambah 2. Nah, dia di sini menentukan 5 suku pertama. Sekarang kita cari dengan suku pertama, berarti U1. Suku pertama 3N ditambah 2. Ini adalah rumusnya ya, berarti 3 dikali N-nya kita ganti 1 ditambah 2. Berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian U yang kedua, berarti 3 dikali 2 ditambah 2. Berarti 6 tambah 2, 8. Sekarang kita cari U yang ketiga sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2. Berarti 3 dikali 3, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kemudian U yang keempat berarti 3 dikali 4 ditambah 2. Nah, 3 kali 4, 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian U yang kelima sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. Berarti 3 dikali 5, 15 ditambah 2 itu 17. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata di sini dia mempunyai pola ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, kemudian juga ditambah 3. Nah, kalau misalnya dia soalnya nanti meminta misalkan suku yang ke-100, otomatis kan untuk anak-anak Ustadz untuk menambah 3-nya itu akan membutuhkan waktu yang lama dan coretan-coretan yang banyak. Maka bisa kita gunakan rumus yang telah ditentukannya. Misal, kalau dia misalnya minta U yang ke-25, berarti U25 sama dengan 3 dikali 25 ditambah 2 sama dengan 75 ditambah 2 sama dengan 77. Jadi untuk suku yang ke-25 itu adalah 77. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.